Jika kita punya masalah, kita mempunyai backing Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala macam makhluk, kainat, semesta. Jadi jika ada yang menggoda kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi backing kita. Kalau ada sesuatu yang berat, Allah yang akan menjadi penolong kita. Kalau ada kesulitan, Allah yang akan menjadi penolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Ehwas sekalian rahimakumullah, adalah wajar jika kita mengharapkan kehidupan yang tenang, yang tentram, tanpa ada beban, tanpa ada gangguan dari pihak luar diri kita. Hidup yang nyaman, hidup yang seolah-olah itu tanpa beban. Akan tetapi di dalam kenyataan kita sehari-hari tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menciptakan manusia dan malaikat, Allah juga menciptakan jin dan syaitan. Ini satu hal yang harus kita terima. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, sekali lagi, pada satu malam. Jadi bisa dibaca sesudah maghrib, bisa dibaca sesudah isya, atau barangkali sebelum kita tidur. Rasulullah mengatakan kafatahu. Maka itu cukup baginya. Cukup dari apa? Cukup dari mungkin pada malam hari itu kita tidak sempat menunaikan sholat malam. Dicukupkan dari apa? Dicukupkan dari penjagaan malaikat atas kita. Dicukupkan dari ketentraman, dicukupkan dari rahmat, dicukupkan dari beban yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah jelas, kita sudah sering mendengar kedua ayat ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi orang yang membaca 2 ayat ini maka akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan yang lain lagi. Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Rasulullah kemudian menjelaskan berikutnya. Fa inna syaiton yafirru minal bait. Jadi setan itu akan lari terbirit-birit dari suatu rumah. Rumah yang seperti apa? Yasma'a suratal Baqarah tuqra'u fihi. Jika mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di rumah itu. Jadi surat Al-Baqarah, rumah yang dibacakan di dalamnya, di dalam rumah itu surat Al-Baqarah, maka setan akan lari terbirit-birit di situ. Ada kata lain, sampai dia terkencing-kencing. Kemudian pada hadis yang lain lagi, Rasulullah memberikan jaminan.
Iqra'u surat al-Baqarah. Bacalah surat al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surat al-Baqarah ini, membaca surat al-Baqarah ini, mempelajari surat al-Baqarah ini, menghafalkan surat al-Baqarah ini, akan apa? Akan menjadi berkah. Bagi penuntut ilmu, ilmunya akan berkah. Bagi orang yang mencari rezeki, rezekinya akan berkah. Bagi orang yang menunaikan profesinya yang baik, maka profesinya akan menjadi profesi yang berkah. Seterusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan watarkaha hasrah. Akan tetapi meninggalkan surat Al-Baqarah ini, tidak membaca, tidak mengkaji, tidak menghafalkan, ini akan menjadi satu kerugian yang besar sekali ruginya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menandaskan wala tastati'uhal batalah. Dan tidak akan pernah mampu. Apa itu batalah? Batalah maksudnya adalah ahli sihir, tukang tenung, apa ini? Jampi-jampi gitu ini. Guna-guna. Ini tidak akan bisa menembus surat Al-Baqarah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa yang membaca surat Al-Baqarah, tentunya kemudian kita membayangkan kalau satu malam kita membaca surat Al-Baqarah penuh, itu bisa 2,5 juz. Artinya apa? Artinya kalau 1 juz itu katakanlah rata-rata kita membaca 1 jam, maka 2,5 jam. Pertanyaannya, apakah kita setiap malam itu membaca 2,5 jam? Bagi kita yang memang sungguh-sungguh, tentu itu bukan masalah. 2,5 jam itu bukan masalah. Akan tetapi rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu benar keadaan umatnya. Maka di awal hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan, sudah cukup dengan 2 ayat itu saja sebagai wakil, sebagai perwakilan daripada kita membaca 2,5 juz yang terlalu lama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan hanya 2 saja, 2 ayat saja, dan itu kafatahu, dan itu akan mencukupi baginya. Kemudian keistimewaan lagi, ada satu keistimewaan lagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan. Ini utituhuma min kanzin min baitin tahtal arsh. Aku pernah diberikan 2 hal. Aku diberikan 2 ayat. Maksudnya adalah ayat tadi, amanar rasulu sampai dengan anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diberikan kepadaku. Min kanzin, dari satu gudang. Gudang itu ada di dalam rumah. Min baitin. Rumah itu di bawah arsy. Di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tentu ini hanya Allah saja sendiri yang tahu. Bagaimana keadaan rumah itu, bagaimana keadaan gudang itu. Dan dari gudang inilah 2 ayat Allah ini tadi Allah ambil. Kemudian Allah berikan melalui Jibril alaihissalam. Kemudian diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, walam yu'tahuma nabiyyun qabli. Dan 2 ayat itu tidak pernah diberikan kepada satu nabi pun sebelumku. Jadi kita bisa membayangkan bahwa 2 ayat ini tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa bisa jadi tidak hafal doa ini. Karena doa ini, 2 ayat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan 2 ayat ini. Yakni kata Nabi, al-ayataini min akhiri suratil Baqarah. 2 hal itu adalah 2 ayat dari akhir
surat Al-Baqarah. Demikian penjelasan atau yang dituliskan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di dalam kitab musnadnya. Ehwas sekalian rahimakumullah, saya akan mencoba menandaskan menandaskan apa sebenarnya yang terkandung di dalam doa Rabbana la tu'akhidna dan seterusnya. Setidaknya, ehwas sekalian, ada 9 poin di sana. Ketika kita mendoa kepada Allah pada satu malam, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan Engkau siksa kami. Kapan itu? 1. Innasina, apabila kami ini lupa. Ya Allah, jika kami ini lupa, ya Allah, jika kami ini alpa, mohon jangan kau siksa aku. Yang kedua, au akhtana, wahai ya Allah, jangan engkau siksa aku. Jika aku ini salah, jika aku ini dosa. Tentu ini satu penggambaran permintaan yang luar biasa. Dan ini Allah sendiri yang mengajarkan. Ya Allah, kalau aku lupa, jangan kau siksa. Ya Allah, kalau aku berdosa, aku salah, jangan engkau siksa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami beban hidup. Beban hidup seperti yang engkau pernah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, umat-umat terdahulu yang mereka itu berat beban hidup mereka. Ini jangan engkau timpakan kepada kami. Jangan engkau berikan kepada kami. Yang ketiga. Yang keempat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wahai Allah, jangan engkau timpakan kepada kami beban yang kami tidak kuat untuk mendukung, beban yang kami tidak kuat untuk menanggung, untuk menerima. Jadi seolah-olah, ya Allah, jika engkau memang akan memberikan beban kepada hidupku sebagai ujianku, maka silahkan. Tetapi jangan yang kami tidak kuat. Jadi salah tidak diapa-apakan oleh Rasulullah. Oleh Allah. Lupa tidak diapa-apakan, tidak disiksa oleh Allah. Dosa tidak disiksa oleh Allah. Beban tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kelima, wa'fu anna. Ya Allah, hapuskanlah. Kata afawa artinya afawa artinya menghapuskan. Jadi dulu ketika Ramadan kita membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkaulah yang maha penghapus dosa. Maka hapuslah dosa-dosaku. Jadi afawa, hapus. Ya Allah, jika aku lupa, jika aku dosa, mohon aku dihapuskan itu dosa. Akan tetapi, ehwas sekalian, jika kemudian dosa kita itu terlalu berat, terlalu tebal. Kalau sekedar menghapus, barangkali kita bisa membayangkan kita mengambil secarik kertas, kemudian ambil pensil, kemudian kita menulis di situ, kemudian kita ambil stip, ya, penghapus, karet penghapus, kemudian kita hapus. Tentu dengan sangat mudah. Afawa, tentu sangat mudah itu. Tulisan itu akan hapus, hilang. Tapi dosa yang sudah terlalu berat, kesalahan yang terlalu besar, tentunya akan berat sekali kalau hanya dihapus dengan karet tadi. Maka doa yang berikutnya, permintaan kita yang berikutnya adalah waghfir lana. Ya Allah, tutuplah. Ghafara artinya menutup. Tutuplah wahai Allah. Kita bisa membayangkan cat di tembok misalnya ada tulisan yang tidak semestinya. Kemudian cara kita menghapus adalah
dengan mengecatnya lagi, dengan menumpangnya lagi, dengan menutupnya lagi. Maka hapuslah, seolah-olah hapuslah, tertutuplah tulisan itu. Maka itu juga yang kita bisa membayangkan bahwa dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, Allah akan berkenan menutupnya jika kita memohon dengan doa ini. Sekali lagi maaf, setiap malam. Jadi sekali lagi, salah, lupa tidak dihukum, dosa tidak dihukum, salah tidak dihukum. Beban hidup akan diringankan oleh Allah. Dosa kecil dihapus, dosa besar ditutup. Bahkan sesudah itu, di dalam lafal doanya ini, Allah mengajarkan warhamna, wahai ya Allah, kasih sayangilah aku, berilah aku rahmat. Seperti yang pernah kita kajikan bahwa masuk surganya seseorang itu bukan hanya semata karena amalnya, akan tetapi karena rahmat Allah dan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan illa ayyataghammadaniyallahu minhu bifadlin wa rahmatin. Aku pun tidak akan masuk surga kecuali jika Allah berkenan melumuri aku dengan rahmat dan dengan fadl atau dengan karunia. Kemudian berikutnya, ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengajarkan kepada kita, yaitu dengan lafal yang luar biasa. Anta maulana. Anta maulana. Wahai ya Allah, engkaulah penolong kami. Engkaulah backing kami. Jadi kita ini di-backingi oleh Allah Ta'ala. Kita ini di belakang kita ini ada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya masalah, kita mempunyai backing Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala macam makhluk, kainat, semesta. Jadi jika ada yang menggoda kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi backing kita. Kalau ada sesuatu yang berat, Allah yang akan menjadi penolong kita. Kalau ada kesulitan, Allah yang akan menjadi penolong kita. Maka kemudian sampai di akhir, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lafal ini, wansurna alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami ya Allah ketika harus menghadapi orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak menyukai Islam. Orang-orang yang termasuk di dalam Islamophobia. Musuh-musuh yang tidak kelihatan. Musuh-musuh yang kelihatan. Setan-setan yang jelas itu merupakan unsur perusak yang seringkali masuk di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan istri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan di negeri dan bangsa ini. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, sekali lagi rentang dari doa ini, doa yang Allah ajarkan kepada kita ini, Masya Allah betul. Masya Allah betul. Bahkan doa ini tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tentu ini satu doa yang luar biasa dan ini sangat istimewa. Maka kembali lagi kepada hadis-hadis tadi, ikhwas sekalian rahimakumullah. Mari paling tidak setiap malam kita membaca 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah ini sebagai apa? Setidaknya sebagai penangkal. Penangkal agar tidak ada intervensi syaitaniyah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga harapan kita akan selalu hidup dalam keadaan lurus, hidup dalam maghfirah Allah, hidup dalam ampunan Allah, hidup di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, dengan doa-doa kita ini tadi, 9 poin itu tentu 9 poin yang sangat-sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya sendiri tidak bisa membayangkan jika kita salah nggak diapa-apakan, kita dosa nggak diapa-apakan. Bahkan Allah memberikan rahmat, bahkan Allah memberikan perlindungan
dan backing. Luar biasa. Ini tentu satu doa yang sangat besar dalam rentangnya dari 0 sampai dengan from zero jadi hero misalnya seperti itu. Jadi sekalian rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita kajikan pada kesempatan kali ini. Doa yang sangat luar biasa dan fadilah atau keutamaan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmahnya. Barakallahu li walakum. Ja'alanallah wa iyyakum ajmain. Billahi hidayah wal inayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.